Kalian masih bingung kapan pakai verb dan kapan pakai auxiliary verb to be? Dan apa itu nominal sentence dan apa itu verbal sentence? Halo semuanya, selamat datang kembali di IFN Learning Studio. Nah, di video kali ini aku bakalan share gimana caranya kita membedakan kapan kita harus memakai verb dan kapan kita harus memakai auxiliary verb to be. Lalu di sini juga kita akan bahas apa sih itu nominal sentence dan apa sih itu verbal sentence. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuannya supaya kalian mendapatkan info-info terbaru dari IFN Learning Studio. Alright, let's get start to the video. Oke, sederhananya kapan kita harus memakai verb dan kapan kita harus memakai auxiliary verb to be itu adalah sebenarnya sama seperti nominal sentence dan verbal sentence. Oke, bisa kita lihat di sini bahwa verb adalah kata kerja dan auxiliary verb to be adalah kata kerja bantu. Lalu apa bedanya? Jadi verb ini adalah kata kerja dan auxiliary verb to be ini adalah kata kerja bantu. Di situ kita bisa pilih salah satu. Seperti video saya yang sebelumnya, dalam sebuah kalimat bahasa Inggris harus ada minimal satu verb atau minimal satu auxiliary verb. Ketika kita memakai verb, maka kita gunakan verb. Tetapi ketika kita tidak menggunakan verb di dalamnya, maka kita menggunakan auxiliary verb to be. Nah, untuk contoh verb yaitu seperti biasa, kata kerja yang contohnya misalkan membaca, menulis, berbicara, mendengarkan, dan lain sebagainya. Namun dalam bahasa Inggris kita punya yang namanya auxiliary verb to be. Nah, auxiliary verb to be-nya untuk yang present ya, ini untuk present adalah are, am, is. Maksudnya apa present? Maksudnya adalah di kehidupan kita yang sehari-hari. Tapi di sini saya nggak akan bahas itu. Kita hanya bahas apa sih auxiliary verb to be itu ya. Di sini ada are, am, is. Jadi kalau di kalimat kalian tidak ada kata kerjanya, maka kalian menggunakan are, am, dan is seperti itu. Lalu kalau kalian mau contohnya lebih dalam lagi, kalian bisa lihat di sini ya. Nah, di sini itu ada contoh penggunaan kapan kita pakai are, kapan kita pakai am, dan kapan kita pakai is juga ada di sini semuanya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut apa sih bedanya nominal sentence dan verbal sentence. Seperti yang saya jelaskan tadi, dalam bahasa Inggris meskipun dia tidak ada kata kerjanya, tetapi kita harus menyelipkan kata kerja, yaitu kata kerja bantu. Nah, biasanya di sini itu adalah masuk ke dalam kalimat nominal sentence atau kalimat yang tidak ada kata kerjanya. Oke, contohnya adalah kalimat yang pertama yaitu kita punya I am happy. I am happy, yang artinya adalah saya bahagia. Nah, di sini jelas-jelas tidak ada kata kerja atau tidak ada proses melakukan pekerjaan. Nah, yang kedua adalah she is a teacher. She is a teacher. Nah, dia adalah seorang guru. Dia adalah seorang guru. Di sini pun sama, tidak ada proses melakukan pekerjaan. Lalu yang terakhir kita punya the books are in my room. The books are in my room. Buku-buku itu ada di kamar saya. Nah, buat kalian yang masih bingung kapan kita harus pakai am, kapan kita harus pakai is, dan kapan kita harus pakai are, kalian bisa cek di video ini ya. Oke, nah ini untuk nominal sentence. Ingat, nominal sentence adalah tidak ada kata kerja. Maka ketika kalian mencoba untuk membuat kalimat yang mungkin di kalimat tersebut tidak ada kata kerja, jangan lupakan am, is, dan are. Karena itu adalah auxiliary verb to be yang kalian butuhkan ketika kalian mau membuat kalimat yang tidak ada kata kerjanya. Oh ya, untuk kasus ini terjadi pada present tense saja ya, hanya untuk kegiatan sehari-hari atau adalah sebuah fakta atau adalah sebuah umum, atau adalah sebuah informasi yang umum. Contohnya misalkan I am happy, she's a teacher, the books are in my room, itu adalah
hal-hal yang biasa atau hal-hal yang umum. Karena kalau mungkin hal-hal yang terjadi di masa lalu atau mungkin hal-hal yang sedang terjadi mungkin bisa beda lagi, karena penggunaan auxiliary verb to be juga bisa ada di yang namanya verbal sentence. Tapi itu insya Allah akan saya bahas di video selanjutnya ya. Sebelum kita lanjut ke verbal sentence, nah buat kalian nih yang sedang pengen belajar matematika untuk UTBK atau mungkin untuk SMPK instan atau mungkin untuk ujian-ujian yang lainnya, nah kalian bisa klik di sini juga ya. Oke, kalian bisa klik di sini karena iFun Learning Studio bukan hanya belajar bahasa Inggris, tapi juga belajar matematika dasar seperti matematika SD, SMP, dan matematika yang lainnya. Oke, kita lanjut ke verbal sentence. Di verbal sentence, yaitu salah katanya saja sudah verbal, artinya ada kata kerjanya. Atau dalam sebuah kalimatnya itu ada proses melakukan sesuatu atau ada proses pekerjaannya. Kita langsung saja ke contohnya. Contoh verbal sentence yang pertama yaitu we eat fried rice. We eat fried rice, yang artinya kita makan nasi goreng. Lalu yang kedua adalah he writes a letter. He writes a letter, yang artinya adalah dia laki-laki menulis surat. Lalu yang ketiga contohnya adalah I read a newspaper. I read a newspaper, yang artinya adalah saya membaca koran. Nah, dari sini sudah jelas kan? Di sini kita menggunakan kata kerja atau verb, yaitu diantaranya adalah eat atau makan, writes atau menulis, dan read atau membaca. Jadi itulah bedanya antara nominal sentence dan verbal sentence. Nah, khususnya dari apa yang sudah saya sampaikan itu adalah ketika dalam simple present tense, atau simpelnya adalah kegiatan sehari-hari atau general information, informasi umum, atau sebuah fakta, atau hanya sekedar memberitahu. Kita biasanya menggunakan ini secara sederhana dalam bahasa Inggris atau kalimat sehari-hari. Jadi ketika kita pengen nih bikin verbal sentence, misalkan kita tidak perlu menggunakan auxiliary verb to be dulu. Jangan dulu, karena belum waktunya. Ada kesempatan lain untuk menggunakannya. Contohnya misalkan we eat fried rice, udah cukup, karena ini membuktikan bahwa ya faktanya kita memang makan nasi goreng seperti itu. Tapi kita jangan seperti we are eat fried rice, atau he is writes a letter, atau I am read a newspaper. Nah, kalau itu belum tepat ya, karena kalau bisa pilih salah satu saja dulu, jangan dua-duanya, supaya lebih memudahkan kita untuk belajar. Pilih salah satunya dulu. Kalau memang dia tidak ada kata kerja, maka kita menggunakan RM is. Kalau memang dia ada kata kerja, kita langsung saja ke dalam atau kepada kata kerjanya. Seperti itu. Oke, jadi itu saja dulu penjelasan kita hari ini. Kapan kita pakai verb, kapan kita pakai auxiliary verb to be, dan apa itu nominal sentence, dan apa itu verbal sentence. Nah, buat kalian yang masih bingung apa bedanya, kapan pakainya, dan lain sebagainya, kalian boleh banget komentar di bawah ini ya, tentang apa yang kalian ingin ketahui. Dan jangan lupa untuk klik like jika kalian suka video ini, dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga bisa mendapatkan informasi dan manfaat dari video-video di iFun Learning Studio. Jangan lupa juga untuk selalu cek playlist di iFun Learning Studio, yaitu kita punya belajar matematika dan belajar bahasa Inggris. Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe iFun Learning Studio, karena di iFun Learning Studio aku percaya bahwa setiap informasi apapun yang kalian dapatkan dan itu bermanfaat adalah bagian dari pembelajaran. Maka dari itu, yuk belajar di iFun Learning Studio, your learning channel.